bisa nyanyi? Coba nyanyi. Sepedanya diambil, ya. Sudah. Astaga, itu kenapa kepala benjol? Pusing bukan kayak gitu, Pak. Katanya pihak istana akan main kasar dan main habis-habisan. Dan itu yang kita catat pada saat situasi dimungkinkan, Jokowi akan keluarkan semua ambisinya itu. Dia mengundang Prabowo orang, berpihak pada Prabowo, berpihak pada Ganjar, dan terbaca sebetulnya bahwa Jokowi itu mau mengadu domba aja itu supaya ada kekacauan. Adu domba. Rocky Gerung, kalau Anda memang punya bukti, kalau kau punya bukti, buktikan bahwa Pak Jokowi itu mengadu domba, ya. Anda jangan memfitnah. Dan sebenarnya mengadu domba itu Anda. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang lagi viral di berbagai media sosial. Kali ini kita akan membahas secara jelas tentang isu Rempang. Karena belakangan ini Rempang sepertinya selalu digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang-orang seperti ini hanya ingin membuat rusuh saja, seolah-olah peduli, tapi sebenarnya mereka ini sedang mengadu domba sesama anak bangsa. Nah, melalui video ini, kalian akan melihat sendiri dengan jelas siapa-siapa saja yang diduga terlibat mengadu domba sesama anak bangsa di Rempang ini agar terus bergejolak. Oh ya guys, seperti biasa, saya juga berharap kepada teman-teman semua yang menonton video ini supaya ikut membantu share ke media sosialnya masing-masing, supaya semakin banyak orang yang bisa menjadi lebih paham atas kasus Rempang ini. Dukung terus channel ini ya guys, supaya terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Salam kenal juga buat kalian yang baru menemukan channel ini, dan silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah klik subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin amin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sama-sama. Janji terbitkan sertifikat lahan kampung Pulau Batam. Ini orang-orang kayak gini nih muncul terus ya setiap ada keributan. Sertifikat dalam waktu 3 bulan. Bukan sertifikat, malah anak kecil kena gas air mata, betul. Bukan sertifikat, ibu-ibu yang nangis nggak mau direlokasi, betul. Jahat banget mereka nih guys, ngompor-ngomporin orang terus. Takut buat terlayar, takut anak istrinya digusur paksa oleh aparat, betul. Tapi saya mau tanya, nih janji palsu bukan? Palsu bukan? Palsu bukan? Dengan alasan tanah kampung tua, tanah yang tidak tersertifikat. Saudara, Belanda, tahu Belanda nggak Belanda? Tahu nggak Belanda? Saya mau tanya, Belanda datang ke Indonesia memerintah atau menjajah? Memerintah atau menjajah? Main sama Jadi penjajah. Belanda, negara penjajah, buat pengakuan bahwa di Rempang sudah ada penduduk Melayu yang tinggal Simak di sampai wilayah selesai guys, nanti akan ada penjelasan-penjelasan penting. Belanda penjajah ngakuin wilayah Rempang. Ada pejabat bilang kota tua tidak punya jasa, tidak punya kepedulian terhadap lahan. Saya mau tanya, nih yang penjajah pejabat ke Belanda, pejabat ke Belanda. Saya mau tanya, jawab yang keempat, nih yang lebih merasa
kompor meleduk nih kayak gini. Kenapa nggak milih cara-cara damai aja, membujuk orang? Itu milik negara, itu tanah negara. Kemudian rakyatnya harus diusir. Saudara, bukan nggak boleh memindahkan rakyat, bukan nggak boleh merelokasi rakyat, boleh, tapi semua harus ada dasar saling ridho. Bukan dipaksa, dijajah, diusir. Harus ada ganti rugi yang disepakati, saudara. Tidak boleh ada orang yang dizalimi, saudara. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang sampai Pulau Galang, saudara. Penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianjing-anjingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapi. Jangan biarkan mereka ditandasi. Umat harus bangkit bela orang-orang yang terzalim. Sokan bela, nanti pas orang ribut dia tidur malah. Karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau orang sudah ribut dia tidurnya ya. Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah jangan diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dan kacau. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa, saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakatnya di membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Iya, kalau kayak gini biasanya di lapangan garang, tapi kalau udah ke polisi biasanya nangis. Udah ya, kepada seluruh provokator yang ada di Indonesia ini, jangan memperkeruh keadaan, ya. Tolong ya, please. Kadrun, lo kenal? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak joran minyak nyong-nyong itu. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto, ya. Nah ini, ya. Kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90, ya. Nah udah tua ceking kayak begini dia sebelum dibengkak kepalanya. Ya gampang kalau sekarang ini, beda kalau zaman dulu penyiar agama Islam dulunya ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Suiho, ada yang namanya Tan Kinhang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Keren, dicucu nabikan, ya. Nah, itu keren. Ini sebelum diangkat cucu nabi, nih sebelum diangkat ustadz ini. Guys, kalian tadi sudah lihat sendiri kan, siapa-siapa saja orang-orang yang sok sibuk membela, tapi aslinya mereka itu sedang menghasut warga Rempang supaya tetap rusuh. Orang-orang seperti ini kurang ajar banget. Tipe-tipe seperti mereka ini adalah orang-orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Dan ketika sudah terjadi keributan, para tukang provokasi ini saya yakin malah justru tidur nyenyak di rumahnya masing-masing. Mana mau dia ikut turun ke jalan. Mereka itu kan tugasnya cuma ngompor-ngomporin orang saja, supaya ikut rusuh. Itulah kurang ajarnya orang-orang seperti itu. Demi dapat transferan, mereka rela mengadu domba sesama anak bangsa. Oke guys, mari kita lanjut lagi videonya. Simak sampai selesai karena ada beberapa hal yang sangat-sangat penting. Dan jangan sampai terlewatkan ya guys. Mari kita lanjut. Ini kata Pak Mahfud. Pak, saudara, penghuni di sana itu sudah ada kesepakatan tanggal 6. Tanggal 6 itu apa?
Satu, diadakan relokasi. Setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 sebesar 120 juta setiap kepala keluarga. Besar ya itu, daerah terluar. Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi setiap kepala 1.034.000. Diberi uang sewa rumah. Kurang manusiawi apalagi Pak Jokowi itu masing-masing 1 juta. Nah semuanya itu sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu. Yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80% itu setuju semua gitu. Nah itu yang kemudian belum terinformasikan sehingga orang-orang yang ya ada provokatornya juga, artinya 8 orang ditangkap. Ini salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tanggal 25 insyaallah 5 September akan diadakan aksi solidaritas atas nama solidaritas. Sok-sok sibuk mereka dengan bela. Kami mengundang kepada seluruh kaum muslimin untuk hadir meramaikan aksi solidaritas di Garut. Insyaallah ekspresikan bagaimana warga-warga Rempang yang saat ini terzalimi, suarakan hak-hak mereka. Insyaallah warga Rempang diperkuat di balik mereka dan hubungan Anda. Turun bela warga Rempang. Insyaallah Allah akan. Ini jelas kami lebih percaya dan setuju dengan Bapak Menteri. Jadi Bapak Menteri turun langsung, Mas Len. Kami dukung pembangunan. Hari ini yang harus kita junjung tinggi itu 2 marwah. Yang pertama marwah negara, tapi di sisi lain masyarakat mempertahankan harkat, derajat, martabat. Itu juga harus sama-sama kita junjung tinggi. Hadirnya investasi membawa kemakmuran benar. Masyarakat Rempang, Kepri bahkan menjadi sebuah kebanggaan Indonesia. Sebagai anak Rempang kami bangga, Pak. Jika Rempang itu mampu menghasilkan ini warga Rempang sendiri yang ngomong sekian, itu saya rasa subhanallah. Benar. Ada nilai ibadah juga nenek moyang kami yang memang menempatin zuriatnya di sini. Kita berharap dari tangan sejurnya Pak Menteri memberi kesejukan kepada masyarakat yang sampai dengan hari ini masyarakat memang tidak dipaksa didatangi untuk mendaftar relokasi. Menurut saya itu sebuah pemaksaan dan membuat sentuhan-sentuhan yang negatif. Jika memang Pak Menteri izinkan dan kita sepakati, Keramat saja yang mendaftar. 3 hari kelak pasukan ini kita tarik dulu, ya kan? Nah, biarlah masyarakat yang bekerja untuk masyarakat, tapi jika diizinkan oleh Pak Menteri sehingga tidak ada kegaduhan. Saya nggak sepakat dengan kata penggusuran. Siapa menggusur di barang tanah moyang kita menggusur. Yang benar itu adalah masyarakat berjiwa besar untuk bergeser dalam rangka pembangunan negara. Itu mungkin benar. Kata yang paling pas, bahwa di sini ada yang mempunyai hak kesulungan menyangkut dengan persoalan keren, Pak Bahlil, keren. Untuk kalau kita geser sosialisasinya di mana? Sebenarnya nggak perlu ada aparat masuk. Kalau kita bersepakat. Kalau memang bersepakat rakyat di sini itu ada tim saya sendiri tim. Kalau memang Bapak setuju di sini saya harus setuju. Kalau memang itu yang diinginkan dan rakyat semua setuju untuk kita, itu caranya kita geser dengan cara membuat tanpa harus ada aparat. Saya di sini nggak apa-apa. Saya ini memposisikan diri pada 2 wilayah perasaan. Wilayah perasaan pertama sebagai anak di kampung ini. Wilayah perasaan kedua adalah sebagai negara dan investasi. Kalau yang pertama kita setuju investasi masuk nggak? Nah, setuju semua guys mereka. Yang kedua sudah dari 9 bulan yang lalu. Sudah paten lah. Nah yang kedua sekarang kita mau pergeseran. Pergeseran ini tidak usah ada aparat masuk untuk data. Maunya bagaimana? Orang tua langsung sendiri. Oke, langsung. Sekarang kita bertanya, pada saat itu didata, ini harus kita melakukan komitmen juga. Percepatannya berapa lama? Oh cepat kali Pak, sebentar ya. Oke. Sebentar pada 10 hari ini kan. Bapak-bapak mau nggak saya dampingi di sini langsung? Boleh. Sebelum saya pulang, yang kita kerjakan ini bukan untuk kita, anak cucu turun kita. Saya ini juga kan, saya nggak kenal dengan investor ini. Demi Allah.
Apa kata orang tua kami baik, kami ikut baik. Apa kata orang tua kami tidak baik, kami kan juga jadi akan melakukan yang tidak baik. Kami orang Melayu berprinsip melihat dengan mata, merasa dengan hati. Apa yang kami lihat daripada itu yang kami rasakan. Jadi hari ini kami melihat proses itu kan jelek banget. Paparan secara jelas, ngakunya maka itu kami pemuka ikut agama. dan merasa tenang. Tadi udah bagus belum tadi? Udah cocok belum? Udah cocok. Kalau bagi kami ada pemaksaan atau tidak? Tidak ada pemaksaan bagi Pak Menteri ke kami. Karena itu sudah kesepakatan bersama. Ini cara yang paling cocok sesama anak bangsa. Investasi ini. Sekarang kalau masih ada orang yang mengadu-adu kita masih mau gitu. Tidak boleh. Keren menteri ini keren. Insya Allah kami akan mengawal sampai tuntas. Win-win solution jadinya. Kira apa yang menjadi dasar daripada teriak-teriak ngompor-ngomporin orang itu kan karena kesepakatan masyarakat, kurang ajar namanya. kesepakatan Sama para bangsa tokoh kok kami sehingga diadu-adu. kami menerima. Karena itulah yang terbaik buat masyarakat Rempang. Ini saya pikir teman-teman ini pikirannya bagus semua. Ini kan komunikasi aja. Jadi cara komunikasi kita, cara pendekatan kita ini kadang-kadang pejabat jangan terlalu merasa pejabat juga. Ya cuma memang bisa begini bisa anak kampung aja. Jadi saya juga berkomunikasi dengan mereka baik-baik aja. Ya bro ya. Karena satu lagi Pak, satu lagi. Kami berjuang Aliansi Pemuda Melayu ini atas dasar kekeresahan masyarakat. Jadi ketika masyarakat sendiri sudah kan aman, dari mulut mereka sudah aman. Kami tinggal mengawasi saja. Oke. Ini keren ini penjelasannya kayak gini yang keren. Itu menandakan orang-orang ini berakhlak dan cerdas. Udah, amankan semua negara. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itulah tadi beberapa kompilasi video mengenai isu Rempang ini. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian ada komentar tambahan ataupun yang berbeda, boleh silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara klik subscribe. Buat yang baru menemukan channel ini, saya minta dukungannya dengan cara klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.